Ketemu lagi pada channel yang sama. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah kampung yang berpindah-pindah. Namun sebelum saya kisah tentang kampung yang berpindah ini, ada baiknya saya paparkan tentang penyebab yang membuat kampung ini berpindah. Mungkin suatu hal yang tidak masuk di akal mengenai kejadian yang menimpa kampung ini, sehingga membuat warga kampung memindahkan kampung mereka ke tempat lain. Berdasarkan dialog saya dengan salah satu tokoh adat dan membenarkan, bahkan sudah 2 kali mereka lakukan hal yang serupa. Alasan yang membuat mereka berpindah kampung ini terjadi karena gangguan segerombolan katak. Katak-katak ini sangatlah mengganggu. Bukan saja katak-katak ini bergerombolan di halaman rumah warga, tapi katak ini terkadang ditemukan di tempat tidur, bahkan dalam wadah atau perabot-perabot dapur seperti periuk, ember yang berisi air dan lain-lain. Warga merasa ketakutan dan tidak mampu untuk mengatasi keberadaan katak-katak tersebut. Keberadaan katak di kampung mereka ini dialami dalam waktu yang cukup lama. Karena kondisi ini tidak bisa diatasi, maka pemangku adat dan seluruh warga mengadakan musyawarah mufakat, bagaimana cara agar terhindar dari gangguan katak-katak tersebut. Pada acara musyawarah tersebut diambillah keputusan yang disepakati oleh seluruh warga. Adapun keputusan yang disepakati adalah memindahkan kampung mereka ke tempat lain. Maka mulailah seluruh warga dipandu tokoh adat dan tokoh agama mencari tempat baru untuk dijadikan sebuah tempat yang layak dan dianggap baik untuk ditempati menjadi sebuah perkampungan. Setelah ditemukan, maka keesokan harinya diadakan kegiatan pembersihan lahan. Kegiatan ini dilakukan laki-laki dan perempuan. Kegiatan pembersihan lahan cukup lama memakan waktu berbulan-bulan. Setelah pekerjaan pembersihan lahan, maka tugas lain dari ketua adat kampung adalah membagikan lahan kepada warga untuk bisa ditempati, dengan pembagian yang sama rata panjang dan luas lahan dengan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Proses pembagian diterima oleh warga dengan lapang dada. Setelah proses tersebut dianggap selesai, maka mulailah satu persatu rumah warga kampung diangkat secara bergotong royong. Kegiatan memindahkan rumah ini disepakati hanya 2 rumah dalam sepekan, agar warga memiliki waktu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memindahkan rumah tersebut sudah diatur berdasarkan urutan atau deret rumah. Kegiatan ini dilakukan cukup lama. Karena persatuan dan semangat gotong royong yang tinggi, akhirnya rumah-rumah warga selesai dipindahkan ke tempat baru. Seluruh warga merasa bahagia dan bersyukur pekerjaan mereka sudah selesai tanpa rintangan. Rasa bahagia dan rasa syukur ini oleh seluruh warga kampung yang dipimpin oleh ketua adat mengadakan syukuran, oleh warga setempat dinamakan selamatan kampung. Hari-hari berikutnya warga mulai dengan kegiatan berkebun dan bertani. Pada lahan perkebunan mereka mulai menanam kopi yang oleh warga disebut kopi Belanda. Bibit-bibit kopi pada awalnya warga mengambilnya ke kampung Matemega dengan berjalan sehari penuh, melintasi pegunungan, dan menyeberangi beberapa sungai. Bertahun-tahun mereka tinggal di tempat ini, tidak disangka-sangka. Kembali warga kampung ini terganggu oleh fenomena alam. Fenomena ini datang setiap musim penghujan. Ketika musim penghujan tiba, maka muncul mata air di bawah kolong rumah-rumah warga. Keadaan ini membuat seluruh wilayah ini berlumpur dan tergenang air, serta tanah-tanah terkikis dan berlubang. Maka atas kata mufakat kembali warga berpindah mencari tempat yang layak. Sekarang kampung ini sudah bertahun-tahun terhindar dari gangguan atau fenomena alam.
Kampung ini kita kenal sekarang adalah Desa Rarak Ronges yang terletak di bagian timur Sumbawa Barat, pada ketinggian 800 di atas permukaan laut. Demikian kisah tentang kampung yang berpindah. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.